Dalam beternak ayam broiler, masa brooding adalah salah satu kunci kesuksesan yang penting. Jika Anda berhasil melewati masa brooding dengan baik, kesuksesan dalam produktivitas dan pencapaian hasil panen ayam pedaging yang diinginkan akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, kegagalan pada masa brooding juga memiliki imbas yang besar pada perkembangan ayam broiler di tahap selanjutnya. Brooding adalah fondasi awal pemeliharaan ayam broiler supaya tercapai keberhasilan performa pada minggu-minggu berikutnya. Nah, apa saja yang harus Anda perhatikan ketika masuk dalam masa brooding? Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas 3 kunci utama untuk sukses melewati masa brooding. Dengan mengetahui kunci kesuksesan melewati masa brooding, peluang Anda untuk mencapai target dalam beternak ayam broiler akan lebih mudah untuk dicapai. Anda yang sudah terbiasa dengan brooding tentu tidak akan bertanya lagi tentang arti dari istilah dalam dunia peternakan ayam pedaging yang satu ini. Brooding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa perawatan ayam dari umur DOC atau umur 1 hari hingga lepas dari penghangat. Masa brooding harus mendapatkan perhatian yang ekstra dari setiap peternak karena pada masa inilah keberhasilan pemeliharaan selanjutnya ditentukan. Masa brooding dalam pemeliharaan ayam broiler bertujuan untuk memberikan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak ayam. Anak ayam setelah menetas, umur DOC hingga lepas dari penghangat, membutuhkan bantuan supaya mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Adaptasi ini termasuk dalam hal suhu yang sesuai, pakan yang tepat, dan kondisi lingkungan yang mampu mendukung pertumbuhannya dengan maksimal. Nah, masa brooding adalah jawaban dari kebutuhan adaptasi tersebut. Pada masa brooding, ada beberapa komponen yang harus mendapat perhatian ekstra. Kebersihan kandang, penyesuaian suhu yang tepat, pemberian pakan yang teratur, hingga pengaturan ventilasi untuk menjamin kelancaran udara dan pencahayaan. Secara sederhana, terdapat 3 kunci paling penting dari kesuksesan masa brooding dalam peternakan ayam broiler. Ketiga kunci tersebut adalah persiapan masa brooding yang mencakup kebersihan kandang, kebersihan peralatan, dan kelengkapan peralatan. Kemudian, sarana produksi peternakan atau sapronak yang meliputi kualitas bibit, kualitas pakan, dan kualitas obat-obatan. Lalu yang ketiga adalah kontrol keadaan masa brooding yang meliputi kontrol pakan, kontrol suhu, kontrol cahaya, kontrol udara, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari saya ajak Anda untuk membahasnya satu persatu. Persiapan yang baik dan benar pada masa brooding diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal. Persiapan yang pertama kali dilakukan yaitu dengan memastikan kebersihan kandang dan peralatan. Hal ini menjadi penting karena anak ayam yang akan masuk pada masa brooding adalah
anak ayam umur 1 hari yang masih memiliki sistem imun yang lemah sehingga rentan terkena penyakit. Kondisi kandang dan peralatan yang bersih juga steril diharapkan bisa meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit pada ayam. Dalam tahap persiapan, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan misalnya adalah kebersihan kandang dan kebersihan peralatan, juga kelengkapan peralatan brooding itu sendiri. Kelengkapan peralatan brooding misalnya meliputi tempat pakan, tempat minum, penghangat, lampu, termometer, tirai luar dan dalam, sekam, dan lain sebagainya. Guna memastikan kondisi suhu yang sesuai untuk DOC selama masa brooding, Anda mungkin menggunakan beragam perlengkapan seperti sekam atau kertas koran sebagai alas. Untuk pemanas, Anda bisa menggunakan gas solek dengan kapasitas untuk 800 sampai 1000 ekor DOC untuk 1 unit gas solek. Pilihan lain, Anda bisa juga misalnya menggunakan penghangat semawar dengan kapasitas 600 sampai 800 ekor DOC untuk 1 unit semawar. Di samping penghangat, pencahayaan juga tidak boleh dilupakan. Kebutuhan pencahayaan penting pada masa brooding untuk menstimulasi kelenjar tiroid agar mensekresikan hormon tiroksin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan ayam. Adanya cahaya yang terang akan mendorong ayam untuk melakukan aktivitas normal seperti makan dan minum. Cahaya diberikan selama 24 jam, kemudian dikurangi bertahap 2 jam tiap minggunya, yakni dengan mematikan lampu sebagai sumber cahaya pada malam hari. Untuk memastikan suhu ruangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan DOC, termometer ruangan dapat digunakan sebagai cara untuk mengontrolnya. Temperatur suhu, kelembapan, kualitas udara dengan ventilasi yang cukup akan memberikan kesempatan bagi DOC untuk berkembang lebih optimal selama masa brooding. Dengan persiapan yang optimal, diharapkan mampu memberikan hasil yang juga maksimal. Sarana produksi peternak atau biasa disingkat sapronak menjadi elemen kedua sebagai kunci kesuksesan masa brooding. Sapronak ini meliputi hampir keseluruhan komponen utama peternakan seperti kualitas DOC, kualitas pakan, dan pengaturan pemberian pakan sampai obat-obatan yang dipergunakan. Saat pemesanan bibit DOC, pastikan Anda memperoleh bibit ayam dengan kualitas yang terbaik. Cara pengecekan kualitas DOC ini bisa dilakukan dengan timbang sampling, pengukuran bobot minimal DOC, keaktifan DOC, dan lain sebagainya. Sebagai asupan nutrisi yang baik untuk anak ayam, tentu harus ditunjang pula dengan pakan yang berkualitas sesuai dengan fase pertumbuhan ayam. Sebaiknya, pakan yang diberikan pertama kali pada fase pre-starter adalah pakan yang memiliki ukuran partikel sesuai dengan umur ayam. Jenis pakan pre-starter yang halus seperti tepung sangat dianjurkan untuk DOC dari umur 0 hingga 7 hari. Kemudian dengan dapat dilanjutkan dengan pakan starter dan pakan finisher yang teksturnya semakin kasar yang disesuaikan dengan kondisi pencernaan ayam yang semakin sempurna. Pada masa ini,
DOC juga membutuhkan asupan protein dan vitamin untuk menunjang pertumbuhan yang semakin optimal. Untuk memastikan ayam terbebas dari penyakit, pemberian vaksin dan obat-obatan juga penting untuk mendapat perhatian. Ditunjang oleh kebersihan kandang yang selalu terjaga, pemberian pakan yang teratur, serta pemberian vaksin yang sesuai akan memberikan kesempatan bagi ayam untuk berkembang dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kontrol secara berkala sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan performa ayam pada masa brooding. Kontrol yang harus dilakukan antara lain adalah kontrol kebutuhan pakan, air minum, kebutuhan penghangat, pencahayaan, kebersihan, kenyamanan, dan kontrol pertumbuhan ayam. Kontrol kebutuhan pakan yakni pemberian pakan lebih baik dilakukan segera setelah DOC masuk kandang atau setelah umurnya cukup 1 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai sumber energi bagi ayam, kebutuhan nutrisi yang lengkap dalam pakan harus diprioritaskan. Untuk itu, kontrol kebutuhan harus dilakukan secara berkala untuk menghindari adanya tempat pakan yang kosong atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Kontrol kebutuhan air minum juga sangat penting pada masa brooding. Air minum ayam harus tersedia dan diberikan pertama kali saat DOC masuk kandang. Air minum yang digunakan juga harus dipastikan air yang bersih dan terbebas dari mikroba yang dapat mengganggu kesehatan ayam. Konsumsi air minum harus cukup dan tersedia. Apabila kualitas air minum ayam jelek dan ketersediaannya kurang, maka konsumsi air minum ayam akan menurun yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap penurunan konsumsi pakan. Akibatnya kemudian adalah pencapaian bobot harian menjadi tidak optimal. Kontrol kebutuhan penghangat juga harus menjadi perhatian pada anak ayam yang berusia di bawah 14 hari karena pengaturan suhu tubuhnya sendiri yang belum berkembang dengan optimal. Apabila anak ayam kedinginan, ayam akan bergerombol dan menghentikan aktivitas makan atau minum yang kemudian mengakibatkan ayam kekurangan nutrisi, lemah, bahkan hingga kematian. Kebutuhan hangat ayam selama masa brooding harus benar-benar diperhatikan dan dipenuhi dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan ayam. Kontrol pencahayaan juga harus diperhatikan supaya ayam dapat beraktivitas dengan normal dan nyaman. Kemudian, lakukan pula kontrol untuk sirkulasi udara karena ayam membutuhkan oksigen. Kebutuhan oksigen atau sirkulasi udara bersih sangat penting untuk pertumbuhan ayam, sehingga perlu adanya pengaturan ventilasi yang baik untuk setiap kandang. Kontrol kebersihan kandang meliputi kebersihan tempat makan dan minum, kebersihan areal kandang, dan kebersihan petugas kandang itu sendiri. Sementara untuk kontrol pertumbuhan dapat dilakukan dengan menimbang sampling pertumbuhan bobot ayam setiap 20-100 ekor. Pada kontrol ini pula, Anda dapat memisahkan ayam yang sakit ataupun ayam yang pertumbuhannya kurang baik. Dengan kontrol yang komprehensif pada setiap segi seperti ini, diharapkan ayam dapat mencapai pertumbuhan yang sempurna pada masa brooding.
Persiapan yang baik, sarana produksi peternak yang berkualitas, dan cara kontrol yang baik merupakan 3 pilar kunci keberhasilan pada masa brooding. Jika semua ini dilakukan dengan maksimal, maka ayam bisa tumbuh dengan baik pada minggu-minggu selanjutnya. Dengan demikian, target pertumbuhan yang ditetapkan juga dapat diupayakan untuk tercapai dengan lebih maksimal.